Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan yang masuk dan ini adalah dari Bro Dewa, Bro Dewa Brahma gitu ya. Nah ini Bro Dewa kayaknya senang banget ya sama Panera ini gitu ya. Jadi dia tanya beberapa pertanyaan soal Panera ya. Ini gue jawabin aja nih gitu. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Dewa. Pertanyaannya simple dan gue mau langsung jawab gitu ya. Oke, kok rekomendasi dong Panera size 45 mm, barang second, mesin in-house. Oke, jadi Bro Dewa nih suka Panerai dan juga Bro Dewa tuh uh, apa namanya mau Panerai yang size 45 mm mesin in-house gitu ya. Oke, langsung gue jawab ya. Bro Dewa gini, kalau udah ngomong Panerai size 45 mm berarti itu apa? Radiomir, gitu. Panerai Radiomir. Kalau misalnya Panerai Luminor itu kan 44 mili, betul lah. Jadi kalau misal udah ngomong 45 ini Radiomir pasti, tipenya Radiomir. Nah, antara Luminor sama Radiomir gue juga lebih suka Radiomir, jujur gitu ya. Dulu sih gue lebih suka Luminor, karena Luminor kan ada crown itu ya kan, apa tuh yang crown guardnya itu kan. Jadi kayak khas Panerai banget gitu ya. Tapi jatuhnya di tangan apa gue juga lebih suka Radiomir ya, dan apalagi Radiomir tuh lebih dressy gitu ya. Gue suka sama Radiomir, case-nya, desainnya gitu, gue suka sih gitu. Dan kayaknya Bro Dewa lu juga punya seleranya sama ya sama gue ya, demennya Radiomir gitu ya. Oke, jadi Panasonic 45 mm ya pasti Radiomir, nggak mungkin Luminor. Nah terus udah gitu maunya apa barang second. Nah barang second gini bro, nggak usah tanya gue, karena kalau barang second bukan gue yang kontrol, karena ya itu tergantung orang, ada gak yang mau jual gitu loh. Lu kalau misalnya bilang oh harus barang second, ya itu harus nunggu. Ada gak yang mau lepas gitu. Kalau nggak ada yang mau lepas ya susah dapat barangnya ya gitu. Tapi jadi gue jawab dulu ya. Panerai size 45 mm mesin in house. Second gak second itu bukan, itu nggak ada urusannya gitu ya. Second gak second ya itu harus nunggu gitu ya. Tapi pokoknya rekomendasi gue untuk Panerai size 45 mm mesin in house apa? Kalau menurut gua, kalau memang harus mesin in-house dan Radiomir, ya udah ambil aja, gampang. Ya udah sekarang ya lu ambil itu di apa tuh di katalog Panerai sekarang. Lu ambil aja Radiomir yang base, yang bukan yang base, sorry, maksudnya yang model dasar aja gitu, yang nggak aneh-aneh. Gua rekomen kalau misalnya lu harus punya second hand jarum detik, ya lo ambil Panerai 754. Itu rekomendasi gua gitu. Kalau Black Seal 754. Kalau misalnya lu nggak butuh jarum second dan lu nggak demen gitu ya, kan ada orang yang nggak demen jarum second, jadi simetris dialnya gitu ya. Nah ya udah, lu ambil ya 753, udah gitu aja gitu. Jadi lu butuh jarum detik gak? Kalau butuh jarum detik 754, kalau enggak 753. Ya itu rekomendasi gue gitu. Tapi kalau menurut gue ya bro ya, sebenarnya sih mesin in house ya nggak penting sih kalau Panera gitu. Malah kalau mau jujur ngomong, Panera itu justru terkenalnya adalah yang model-model zaman dulu ya, dimana waktu belum in house, waktu mereka masih pakai unitas gitu. Jadi malah kalau gue bilang, kalau sebenarnya sih kalau misalnya nggak pentingin in house ya mendingan lu boleh tuh open sama model dia yang zaman dulu yang udah di discontinued gitu loh. Yang Radiomir juga 45 mm, dan rekomendasi gue adalah lu boleh lirik Panerai 183 atau Panerai 380 gitu. Nah itu, ini dua Panerai ini ya, 183 dan 380 ini bener-bener gue sendiri suka gitu ya, karena dua-duanya tuh masih pakai unitas. Terus sudah gitu di kalangan kolektor, di kalangan penggemar Panerai juga mereka tuh masih demennya yang model-model jadul gitu. Cuma memang gue sendiri pengen loh, di antara dua ini gue pengen banget suatu hari beli gitu ya. Cuman ya nggak sekarang lah ya gitu. Ini cuma model yang gue suka. Cuma memang jujur ngomong, lu kalau mau beli juga memang harus hati-hati sih, karena gue denger banyak banget palsunya gitu ya. Panerai yang zaman-zaman dulu punya model zaman dulu itu simple banget modelnya gitu ya. Saking simpelnya dan saking populernya Panerai pada zaman itu gitu ya. Itu kan model jadul, model zaman dulu. Nah dan itu kan model dimana waktu itu Panerai itu kan sekitar tahun 2009 2010 kan
populernya gila-gilaan gitu. Lebih populer daripada Rolex loh, jangan main-main loh. Gitu, waduh itu gila-gilaan loh. Orang tuh sampai jual Rolex buat beli Panerai. Jadi bisa bayangin, Panerai tuh sangat populernya udah kayak orang gila gitu loh. Sampai gue dulu juga belum suka horologi juga udah tahu Panerai apa gitu. Karena terkenal banget waktu itu gitu. Nah, apa namanya? Ya jadi saking terkenalnya dan saking simpelnya itu jam banyak dipalsuin gitu. Dan gue dengar palsunya tuh sangat-sangat mirip banget sama aslinya. Nah itu memang agak serem sih gitu ya. Jadi ya kalau mau beli juga harus belinya di sumber yang sangat-sangat terpercaya sih gitu. Mau apa mungkin apa ya, harus orangnya benar-benar dipercaya sih gitu ya. Kalau enggak sih ya juga nggak direkomend gitu. Ya tapi ini cuma saran aja lah gitu. Kalau misalnya lo ada kesempatan apa lo bisa beli Panerai yang jadul, yang belum in-house, masih pakai unitas gitu ya, dan lo apa, karena secara estetika sebenarnya sama sih bro, secara estetika mirip banget sih gitu, sama gitu loh, cuma bedanya in-house nggak in-house gitu aja sih gitu loh. Jadi dan begitu juga kalau misalnya lo mau yang in-house juga, kayak misal Panerai 45 mm in-house gitu ya, ya itu kan rekomendasi gue tadi kan 754 sama 753. Nah 754 sama 753 juga ditutup anyway itunya apa, casebacknya gitu. Jadi mau bilang in-house nggak in-house juga ya mirip-mirip aja gitu, karena gimana ya, movement aja lu nggak bisa lihat gitu loh. Jadi ya percuma gitu loh, mau bilang in-house ya so what gitu loh, apa movementnya juga ditutup gitu, jadi nggak bisa lihat juga gitu, jadi percuma gitu loh. Makanya kalau menurut gue sih, kalau gue secara pribadi sih gue sih nggak terlalu pentingin sih in-house nggak in-house ya gitu loh. Jadi kalau gue sih misalnya gue mau beli Panerai yang 45 mm, dan itu kebetulan juga Panerai yang gue suka karena gue suka radiomir gitu. Panerai 45 mm radiomir itu gue juga lebih suka daripada Luminor. Nah kalau misal Panerai radiomir gue lebih suka sih, jujur ngomong gak usah in-house gitu, karena ya lebih apa ya, lebih apa sih, yang model jadul lah gitu loh. Dan itu juga yang biasanya penggemar Panerai kolektor juga sukanya yang kayak gitu loh. Dan kalau gue sih secara pribadi gue bakal incer 380 atau kalau nggak 183 gitu. Karena kalau kita lihat ya bro ya, Panerai 380 sama yang 754 mirip banget gitu loh. Jadi bedanya cuma satu, dulu masih pakai apa ETA, satu lagi ya udah in-house gitu loh. Tapi secara estetika ya sama gitu loh. Jadi makanya kalau gue sih ya mendingan zaman dulu aja gitu. Cuma ya itu seremnya banyak palsunya gitu, Jadi ya mesti hati-hati gitu ya. Tapi ya itu cuma saran lah gitu. Pokoknya tapi kalau misal lo tanya gue ya, rekomendasi Panerai size 45 mm radiomir mesin in-house, ya udah itu aja 753 sama 754. 754 kalau misalnya suka ada jarum detik, 753 kalau nggak ada jarum detik, udah gitu aja. Itu rekomendasi gue. Oke, begini aja ya Bro Dewa, semoga membantu. Nah semoga jawaban ini membantu dan menjawab ya pertanyaannya ya guys. Kalau misal kalian punya pertanyaan seperti Bro Dewa, tulis aja ya komen di bawah. Kalau misalnya menarik nanti gue akan bahas ya guys ya, seperti kayak begini buat video. Makasih guys udah nonton. Dan kalau misalkan suka horologi atau jam, jangan lupa subscribe ya, support channel ini. Makasih guys udah nonton, bye bye.